Anda, targetnya bukan hanya Indonesia, masih ada tempat-tempat lain, misalnya seperti Singapura maupun negara-negara lain di Asia. Nah, kita memang share intelligence, tapi sekali lagi saya ingin garis bawahi, tidak ada kita tahu kapan di mana proses terjadi. Yang keempat saya minta pada teman-teman media semua, jangan berspekulasi. Kami akan memberikan intelligence dari aparat kepolisian. Dari salah seorang warga tadi memang mengaku ada satu orang keluarganya yang berada di area Sarinah Tamrin. Namun kami sudah mengarahkan jika memang masih korban selamat untuk ke RSPAD maupun ke RSCM ataupun ke Rumah Sakit MMC, di mana dikabarkan bahwa ada sekitar 6 atau 7 orang yang berada di RSPAD yang merupakan korban selamat, di mana merupakan korban luka, dan sejauh ini memang ada satu anggota kepolisian yang masih dirawat di UGD di Rumah Sakit RSPAD dan memang masih dalam keadaan kritis. Olen, kami sempat memutar tadi, sebelum ini ada seorang ibu parubaya terlihat menangis yang diambil gambarnya oleh teman-teman TV One. Siapa dia atau ada keperluan apa? Mungkin Anda bisa menceritakan gambar yang barusan saja kami putarkan. Ya, sejauh ini memang dari yang kami pantau di lokasi belum ada pihak yang mengaku keluarga dari keluarga korban tewas. Kami memang tidak dapat memastikan yang Anda maksud siapa, namun kemungkinan dari pihak medis maupun para awak media yang tentunya gempar ketika mendengarkan kabar adanya teror yang terjadi di jantung ibu kota di kawasan Sarinah Tamrin, dan sejauh ini memang belum dapat dipastikan apakah merupakan keluarga dari korban. Seperti yang tadi kami telah jelaskan bahwa ada satu orang, namun sejauh ini belum bisa dipastikan karena Aryo tadi kami mendengar bahwa pihaknya mendengar anggota keluarganya menderita luka yaitu patah tulang. Sedangkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini semuanya merupakan korban tewas. Jadi kami mengarahkan jika memang ada bagian atau anggota keluarga mereka yang merasa berada di kawasan Sarinah Tamrin dan merasa sampai saat ini belum bisa dihubungi, untuk bisa segera mengarah ke Rumah Sakit RSPAD, Rumah Sakit MMC maupun Rumah Sakit RSCM. Karena sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa semua yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati adalah korban tewas. Dan ada 7 korban tewas yang didatangkan dengan menggunakan ambulans, baik dari ambulans Bidokes Polda Metro Jaya, Rumah Sakit PMI maupun dari Polres. Demikian, Aryo. Ya, apakah sejauh ini Anda sudah mendapatkan informasi kapan Rumah Sakit Polri akan memberikan keterangan pers terkait kedatangan 7 jenazah hari ini ke kamar jenazah di Rumah Sakit Polri? Ya, Aryo, kami tadi berusaha menghubungi pihak yang berkompeten untuk memberikan pernyataan identitas jenazah yang sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini, namun sejauh ini memang belum ada, baik itu kepala rumah sakit maupun dari staf yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini yang mau memberikan statement. Namun kalau kita mengacu dari beberapa kasus bencana maupun teror yang menjadi korban tewas yang dirujuk atau dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, walaupun kalau melihat dari jasad korban tewas tidak hancur ataupun masih dapat dikenali ketika melakukan proses identifikasi visual. Namun sesuai SOP tentunya harus dilakukan data-data otopsi atau data-data postmortem, tidak bisa hanya dikenali lewat ciri fisik saja ataupun secara visual saja, namun harus disinkronkan dengan data-data dokumen, data DNA, data hasil sidik jari, dan tentunya ini memakan waktu yang cukup lama. Kami tidak dapat pastikan sampai jam berapa proses ini akan berakhir, namun ketika nanti dari Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati memastikan identitas ketujuh jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini, kami akan segera memberitahukannya kepada Anda. Aryo.
Ya, baik. Ola Nestor melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Tadi dijelaskan. Yang ditemukan yaitu di pos polisi ada 2 korban yang diduga pelaku. Selanjutnya 2 korban yang diduga pelaku ditemukan di sekitaran tempat salah satu gedung Cakrawala saat melakukan baku tembak dengan pihak kepolisian. Dan selain itu juga saat ini pihak Kapolri juga mengarah lagi ke gedung Cakrawala untuk apakah benar ada bom aktif. Sebutkan ada 5 korban yang diduga merupakan pelaku, juga ditemukan 5 korban lainnya yaitu luka-luka berat yang merupakan personil polisi dan saat ini telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan, dan sisanya merupakan masyarakat sipil dan salah satunya merupakan warga negara asing yang saat di lokasi berada di sekitaran Sarinah ini. Dan juga saat ini pihak kepolisian terus melakukan olah TKP. Tempat di pos polisi ini semakin dipadati dan salah satunya juga mulai dipadati oleh masyarakat sekitar yang ternyata penasaran mengenai kronologi kasus ini. Dan pihak kepolisian mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan untuk sementara tidak melewati jalur ini lagi. Kepolisian yaitu Humas Kapolda Metro Jaya Muhammad Iqbal membantah bahwa ada ancaman bom lain selain di wilayah Sarinah ini. Jadi pihak masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik atas informasi-informasi yang datang bahwa ternyata ada bom-bom lain yang menjadi ledakan bom lanjutan selain di Sarinah ini. Dan juga pihak kepolisian terus melakukan penanganan dan juga evakuasi, dan sepertinya kita bisa melihat di sini polisi sudah dilepas oleh pihak kepolisian, yaitu menandakan bahwa sepertinya masyarakat sudah boleh melakukan pendekatan ke lokasi untuk melihat langsung dan juga mencari tahu pegawai dan juga warga lain yang diduga masih terjebak di dalam gedung Cakrawala. Dan juga masih ada mobil barang karena tim Densus 88 Vero masih berada di gedung Cakrawala. Mereka masih mengindikasi bahwa adanya bom aktif, walaupun mereka belum menemukan titik bom tersebut. Maka oleh sebab itu mereka terus menelusuri, dan tidak hanya di gedung Cakrawala saja, namun juga di gedung Sarinah dan juga beberapa gedung lain seperti gedung Menara Topas dan juga gedung-gedung lainnya, untuk memastikan bahwa tidak ada bom lain yang ada di sekitaran gedung ini. Dan untuk masyarakat yang berada di hotel-hotel di sekitar Sarinah ini, mereka diminta untuk tidak keluar kamar, artinya mereka tidak bisa check out dari hotel, mereka harus tetap berada di hotel. Dan juga pihak pengamanan juga telah melakukan pengamanan secara lebih ketat di setiap hotel-hotel yang ada untuk memastikan bahwa pelaku ataupun tidak ada lagi. Bilang tuh. Baik, terima kasih reporter Nori Utari dan juru kamera David Sibarani. Kita akan mengupdate informasi dari Anda meskipun kondisi di sana sudah cukup kondusif, tapi tetap ada pengamanan dari pihak kepolisian dan tim Densus yang sedang berupaya mencari bom aktif di Menara Cakrawala. Sekarang kita beralih ke rekan Carlos Michael. Berada tepat di depan pos polisi. Bisa saya gambarkan, ini adalah pos polisi Sarinah. Baru saja kemudian para petugas kepolisian membubarkan warga. Sebenarnya saat ini Faith dan juga pemirsa, jalur perempatan Sarinah, Wahid Hasim, tetapi tadi ada begitu banyak warga yang
mengabadikan sisa-sisa dari pos polisi ini. Kita bisa melihat dari sini pos polisi dalam keadaan yang hancur begitu. Ya. Di sebelah kanan saya, Faye, ini adalah arah ke Bundaran Hotel Indonesia. Ada begitu banyak panser yang disiagakan di